يا أرحم الراحمين ارحمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pecinta ilmu, para penggiat dakwah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, kita masih diberikan kemauan untuk selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertaqarrub ilallah, melaksanakan ibadah, sekaligus kita pun diberikan kemampuan dan kemauan untuk terus menuntut ilmu, mengkaji apa yang banyak kita tidak tahu tentang agama Islam ini. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan di setiap waktu ini. Salawat salam tak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaatnya, kita harapkan pembelaannya kelak di hari kiamat. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan curahan taufik maupun syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para pecinta ilmu, kita akan kembali mengkaji kitab Nashihul Ibad, makalah yang ke-28. Kita akan membahas ada satu bait doa dengan bahasa yang begitu indah dan mengandung nilai nasihat untuk kita semuanya, yakni dari Abu Bakar Asy-Syibli rahimahumullah. Beliau merupakan salah seorang tokoh ulama ma'rifat dari Baghdad, ya. Ulama ma'rifat yang sangat begitu tinggi ilmunya. Bahkan beliau menjadi banyak rujukan dari orang-orang yang beliau jadikan sebagai murid, dan ilmu beliau hampir semuanya menguasai beberapa kota di kota Baghdad itu. Bahkan yang uniknya, ada satu kisah kecil bahwa Abu Bakar Asy-Syibli ini, beliau pernah berkunjung ke salah seorang ulama besar, Ibnu Mujahid namanya. Ibnu Mujahid kedatangan tamu, yakni Abu Bakar Asy-Syibli. Begitu datang di rumah Ibnu Mujahid ini, Abu Bakar Asy-Syibli ini langsung dicium keningnya oleh Ibnu Mujahid ini. Nah, kemudian ditanya oleh Abu Bakar, "Wahai Ibnu Mujahid, engkau ulama besar, engkau ulama terkemuka di kota Baghdad ini, kenapa aku datang kau mencium keningku?" Kata Abu Bakar Asy-Syibli. Apa jawaban beliau? Begini, "Wahai Abu Bakar, aku pernah bermimpi satu hari, dalam mimpiku tuh aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium keningmu." Karena Ibnu Mujahid ini, "Nabi mencium keningmu wahai Abu Bakar Asy-Syibli." Nah, dalam mimpi itu aku bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mencium Abu Bakar Asy-Syibli?" Nah, kemudian baginda Rasul menjawab, "Itu sebabnya aku cium dia karena dia setiap kali selesai sholat fardu, dia selalu membaca ayat yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim."
Itu sebabnya aku mencium dia, karena dia setiap kali melaksanakan sholat fardu, kemudian selesainya dia membaca ayat yang tadi. Nah, melihat mimpi seperti itu, aku ingin mencontoh baginda Rasul. Sehingga engkau datang tadi, aku langsung menyambut dan mencium keningmu. Luar biasa ini. Ya. Rasulullah sampai mencium kening dari Abu Bakar Asyibli ini. Nah, oleh karena itu, ini ada satu bait doa dari beliau yang nilainya sangat dalam ya. Bahasanya indah, memiliki pelajaran yang cukup dalam. Dalam munajatnya beliau berdoa, Ilahi inni uhibbu an ahabbalaka jami'a hasanati ma'a fakri wa du'fi. Fakaifa la tuhibbu sayyidi anta habali jami'a sayyiati maghnaka maulaya anni. Ya Allah, aku ingin menghibahkan semua amal baikku padamu dalam keadaan lemah dan butuh kepadamu. Maaf fakri wa du'fi, dalam kondisi yang lemah dan membutuhkan pertolonganmu. Fakaifa la tuhibbu sayyidi antahaba li jami'a hasayyiati. Engkau pun tentu tidak ingin, wahai Allah, tidak ingin menghibahkan semua keburukan padaku. Maghnaka maulaya anni, karena engkau tentu tidak membutuhkan aku. Ini doa munajat yang menggunakan bahasa dengan sastra yang tinggi ya. Ya Allah, aku ingin menghibahkan semua amal baikku padamu ya, dalam keadaan lemah dan butuh kepadamu. Menghibahkan itu artinya kita menyerahkan semua nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tentu maaf fakri wa du'fi, dalam kondisi fakir ya. Dalam kondisi fakir, kondisi yang membutuhkan Allah, wa du'fi, dan lemah. Nah, manusia tentu ketika menyembah Allah itu bukan berarti Allah butuh penyembahan dari manusia, tidak ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah tidak butuh ibadah dari hamba-hambanya. Jadi jangan pernah kita berburuk sangka, jangan-jangan Allah itu menyuruh kita ibadah karena mungkin dengan ibadah ini Allah menjadi kuat. Tidak. Jangan-jangan kalau kita berhenti ibadah Allah menjadi lemah, pun tidak. Kita ibadah maupun tidak beribadah, Allah tetap esa, Allah tetap tunggal, Allah tetap maha perkasa dan maha kuasa. Ibadah yang dilakukan oleh manusia kembali manfaatnya kepada manusia itu. Allah tidak butuh ibadah kita. Bahkan ketika kita berbuat dosa kemudian bertaubat, Allah nggak butuh taubat kita. Yang butuh taubat tuh kitanya. Yang butuh ibadah itu kitanya. Karena nanti di hari kiamat kita baru tahu bahwa yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan itu efeknya kepada alam akhirat. Kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu dunia manusia tidak ada yang menyembah kepada Allah. Allah tetap maha perkasa, maha kuasa, tidak berkurang kekuasaannya. Kalau kita kemudian sadar ke sana bahwa Allah nggak butuh kita, ya kitanya yang harus merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian Allah murka terhadap manusia yang tidak mau ibadah, itu bukan karena Allah memang butuh ibadah dari manusia tersebut, tidak. Allah murka karena manusia tadi tidak mau menuruti perintah Allah. Ya, padahal Allah sudah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Padahal kan neraka Allah yang bikin.
Allah yang bikin, Allah yang menyediakan. Tapi kenapa Allah sendiri yang kemudian mengingatkan, hai manusia, aku bikinkan neraka, hati-hati kau jangan sampai masuk ke dalam nerakaku. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Seolah-olah neraka itu punya dari orang lain ya. Allah sendiri yang menyiapkan neraka itu. Allah menyiapkan neraka dan Allah nggak mau ada orang yang beriman ya, masuk ke dalamnya. Secara umum Allah nggak mau ya kalau orang yang beriman, hamba-hamba Allah masuk ke dalam neraka. Artinya butuh tidaknya itu kita ya. Kita yang menentukan. Allah nggak akan pernah butuh dengan ibadah kita. Allah tetap maha kuasa, satu dunia tidak ada yang menyembah. Allah tetap Allah, Tuhan yang tidak ada bandingannya. Jadi semua ibadah kita yang kita laksanakan itu adalah kembali manfaatnya kepada kita. Kalau kita laksanakan ibadah selamat, ya selamatnya untuk kita. Kalau kita meninggalkan ibadah kita celaka, ya celakanya kita yang mengalami. Sehingga orang-orang yang masuk dalam neraka itu ya, mereka merengek kepada Allah agar minta dikembalikan kepada dunia. Ada yang nyesal, ya aduh, kenapa dulu aku gak diciptakan menjadi tanah saja ya, agar kami gak dihisab, gak ditanya tentang amal kami di dunia. Ada yang sudah masuk ke neraka minta tolong kepada Allah, ya Allah kembalikan sedetik saja ya Allah. Sedetik saja kembalikan aku ke dunia ini agar bisa melaksanakan ibadah. Makanya kalau ada orang yang pengen mati, bahkan dia bunuh diri, memaksa mati ya, dengan cara bunuh diri dan lain sebagainya, itu sebodoh-bodohnya orang. Kenapa? Orang yang sudah masuk ke liang kubur saja alam barzakh, mereka kalau boleh minta dikembalikan ke hidup dunia ini agar bisa beribadah. Andaikan boleh mereka minta, ya Allah, ternyata begini alam barzakh. Itu baru alam barzakh, belum alam akhirat, belum di neraka. Ya Allah, ingin agar mereka diberikan kesempatan hidup kembali, walaupun hanya 1 detik yang akan mereka manfaatkan untuk melaksanakan ibadah. Maka kita yang masih hidup, yang masih di alam dunia ini, belum menemukan ajal, ya kita optimalkan waktu yang ada untuk melaksanakan ibadah. Kita optimalkan waktu yang ada untuk melaksanakan ibadah. Ya walaupun ibadah itu ada yang sifatnya langsung ya, maqdha kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, ya, zakat, haji. Namun ada ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, itu juga bernilai ibadah. Kita menyantuni yatim piatu, itu ibadah. Kita memberikan santunan kepada fakir miskin, itu ibadah. Kita ikut kerja bakti menjaga lingkungan supaya bersih, itu ibadah. Kita ikut siskamling menjaga keamanan lingkungan, itu ibadah. Kita mengambil duri yang tengah jalan, itu ibadah. Ya. Semua perbuatan kita yang mengarah kepada kebaikan dan manfaatnya dirasakan orang banyak, itu bernilai ibadah. Kita masang lampu di samping rumah kita, kebetulan rumah kita di samping gang, sehingga kita pasang lampu, teranglah gang di samping rumah kita, orang bisa lewat dengan nyaman, itu besar pahalanya. Itu ibadah. Mencari ilmu, ibadah. Mencari nafkah, ibadah. Bahkan tidurnya orang yang beriman bernilai ibadah. Subhanallah. Jangankan sholat, jangankan puasa, zakat, haji, bahkan tidurnya orang yang beriman bernilai ibadah. Karena tidurnya dia dalam rangka menyiapkan tenaga untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidur yang seperti apa dulu ya? Kalau tidurnya kayak kebo, umpama ya, kebluk dari pagi sampai siang tidur, sore tidur. Ini kalau bulan puasa nih ya.
Kalau bulan puasa kadang sering menyalahgunakan bahwa tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Akhirnya sepanjang hari kita banyak tidurnya daripada meleknya. Itu salah. Ya. Itu salah. Kita tidur malam itu ibadah kalau dalam batasan yang normal. Tapi kalau tidur sampai subuh lewat, ya, bangun-bangun jam 7, jam 9, jam 8, ini bukan lagi ibadah. Bahkan tidurnya kita bisa bernilai mudarat, ya. Tidurnya kita bisa bernilai penyakit yang tidak bermanfaat. Tidurnya orang yang beribadah itu kalau misalkan tidurnya untuk menguatkan tenaga di esok hari supaya bisa bertahajud, melaksanakan sholat subuh dan lain sebagainya, tidurnya bisa bernilai ibadah. Jadi ibadah yang kita laksanakan itu semua kembali kepada kita manfaatnya. Tidak ada yang Allah ambil manfaat sedikit pun dari ibadah kita, termasuk puasa, ya. Walaupun dalam hadis qudsi Allah menyatakan bahwa puasamu untukku, ya, aku yang akan membalasnya. Itu bukan berarti dengan kita tidak berpuasa Allah lemah, tidak. Ya. Maksud dari puasamu untukku, kata Allah, karena ibadah yang kau lakukan itu sirri, tersembunyi, hanya kau sama aku yang tahu, kata Allah. Tidak seperti sholat, kau sholat orang lain banyak tahu, kau bayar zakat orang lain banyak tahu, kau bersedekah orang lain banyak yang tahu, kau pergi haji satu kampung bahkan orang tahu, kau umroh orang banyak yang tahu, kau baca Quran ada orang yang tahu, orang yang mendengar. Tapi puasa yang kau laksanakan tidak bisa dilihat oleh orang lain, tetapi kau ikhlas karenaku, maka puasamu untukku. Karena apa? Puasamu adalah ibadah yang tersembunyi, yang tidak bisa kau pamerkan kepada orang lain. Akulah yang akan membalasnya kelak. Jadi jangan salah kalau kemudian ada bahasa puasaku untukmu, artinya berarti Allah membutuhkan puasa kita. Tidak. Allah sekali lagi tidak membutuhkan ibadah dari makhluk-makhluknya. Dan Allah tidak merasakan rugi dari makhluknya seandainya mereka semua meninggalkan ibadah. Semuanya akan kembali kepada kita yang melaksanakan ibadah itu. Jadi kalau demikian adanya, maka kita harus memperbagus ibadah kita. Kita bikin sesempurna mungkin ibadah yang kita laksanakan, walaupun nggak mungkin kita bisa mencapai taraf sempurna, ya, karena kita makhluk awam, orang awam yang imannya fluktuatif, naik turun, sehingga naik turunnya iman kita mempengaruhi nilai ibadah kita. Setidaknya yang kita laksanakan itu yang terbaik, ya. Kita persembahkan yang terbaik dengan terus memperbaiki kekurangan ibadah kita, menambal kekurangan kita dalam melaksanakan ibadah itu lebih baik. Ada orang mengatakan bahwa kamu sholat juga belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente sholat juga belum tentu dosanya diampuni oleh Allah. Nah, ini orang-orang yang terputus dari rahmat Allah ini, ya. Ya. Kamu sholat belum tentu, katanya, ya, dosanya akan diampuni oleh Allah. Kita kan bisa membalik jawab, lah saya saja yang sholat belum tentu dosa diampuni, bagaimana kamu yang gak sholat? Kan logikanya begitu. Saya saja yang sholat belum tentu diterima, diampuni dosanya, bagaimana ente yang gak sholat sama sekali? Perkara kita diampuni oleh Allah itu hak Allah. Yang penting tugas kita adalah minta ampun. Minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan melaksanakan ibadah. Allah menerima sholat kita itu urusan Allah, ya. Allah menolak puasa kita itu urusan Allah, ya. Diterima atau tidak ibadah kita bukan tugas kita, bukan urusan kita. Yang penting kita laksanakan ibadah dengan baik.
Ya, itu urusan Allah, hak prerogatifnya Allah untuk menerima atau menolak ibadah dari hamba-hambanya. Yang penting kita sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dasarnya. Bahwa Allah menciptakan manusia, tugasnya satu, beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian pengabdian kita Allah tidak menerimanya, itu bukan urusan kita. Yang penting bagaimana caranya agar puasa kita puasa yang terbaik, agar sholat kita sholat yang terbaik, agar sedekah kita sedekah yang terbaik. Insya Allah Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Bijaksana untuk bisa menerima ibadah dari hamba-hambanya. Kemudian fa kaifa la tuhibbu sayyidi an tahabali jami'a sayyiati maghnaka maulaya anni, kata Abu Bakar Asy-Syibli dalam munajatnya. Ya Allah, Engkau pun tidak ingin menghibahkan semua keburukan padaku, karena Engkau tentu tidak butuh kepadaku. Tidak mungkin Engkau menghibahkan semua keburukan padaku karena Engkau tidak butuh padaku. Jadi Allah itu selalu memberikan kepada hamba-hambanya itu, ya, hambanya ya, yang Allah ridho itu sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang terbaik. Yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik jika kita ingin berhusnudzon kepada Allah. Allah tidak pernah mau menyengsarakan hamba-hambanya. Ya. Biarpun Allah kemudian menyiapkan neraka, ya, neraka ini hanya untuk mereka yang tidak mau saja. Sehingga betul kata Nabi bahwa semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Illa man aba, mereka yang tidak mau, mereka lah orang yang gak masuk surga. Semua orang hamba-hambaku, umatku kata Nabi akan masuk surga kecuali mereka yang tidak mau. Lah yang tidak mau ini orang yang tidak mau mentaati baginda Rasul, tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau melaksanakan puasa, tidak mau berzakat, beramal, berhaji, berumroh, jauh dari agama, jauh dari ulama, jauh dari masjid, mereka hanya sibuk kepada dunia, tidak mau beribadah, mereka orang yang gak taat kepada baginda Rasul. Bukan Allah kejam, ya. Ketika Allah menghukum hambanya, ketika Allah mengazab manusia, bukan Allah kejam. Mereka yang menzolimi diri sendiri. Mereka menzolimi diri sendiri pada hakikatnya. Kenapa? Perintah turun untuk ibadah sudah komplit, ya. Nabi Allah turunkan dengan jumlah yang begitu banyak. Rasul diturunkan dalam jumlah yang begitu banyak. Bahkan kitabnya ada 4. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran untuk membimbing manusia agar manusia tidak tersesat. Bahkan ada suhuf, ya, kitab-kitab yang dalam bentuk lembaran yang isinya membawa manusia kepada keselamatan. Kalau cara kita kurang apa sih Allah ngajak manusia untuk selamat? Kurang apa peringatan Allah kepada manusia? Begitu komplitnya, nabinya banyak, rasulnya banyak, kitabnya banyak, ditambah dengan ulama-ulamanya. Tapi manusia tetap ingkar, tidak mau melaksanakan ibadah, ya itulah Allah kemudian menyiapkan neraka. Jadi ketika Allah mengazab hamba-hambanya, bukan berarti Allah tuh kejam. Bukan Allah berbuat zalim. Yang zalim mereka sendiri. Tiap waktu mereka ajak hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah 5 kali dalam sehari. Untuk kita melaksanakan sholat. Kenapa kemudian kita asik dengan kesibukan dunia? Kenapa kita enggak memenuhi panggilan Allah? Masjid di negeri kita jutaan jumlahnya. Tapi masjid yang begitu banyak, apakah jamaahnya banyak? Ternyata dapat dihitung. Penuhnya kapan? Kalau Jumat, yaitu alhamdulillah, ya. Jumat penuh ya alhamdulillah. Tetapi jangan Jumat yang kemudian jadi sholat incaran, ya. Kenapa ketika zuhur sepi, ketika asar sepi, maghrib
Isya sepi, apalagi subuh hanya segelintir orang. Tapi begitu Jumat, apalagi Idul Fitri, Idul Adha, ramai masjid ini. Jangan-jangan mereka ibadahnya hanya mingguan, hanya tahunan. Tidak bisa. Kita terikat oleh aturan ibadah sholat wajib minimal 5 kali. Itu yang tidak boleh kita tinggal. Sehingga Allah kemudian akan menyelamatkan kita. Tidak mengazab kita. Tidak menghukum kita. Kenapa? Di dunia kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.